penjualan melalui back office. Jadi penjualan itu kalau di ShopRP standar itu ada dua, lewat kasir dan lewat back office. Sebenarnya ada satu lagi, itu namanya e-commerce. E-commerce itu pembelinya menginput sendiri ya, membuat sales order sendiri, terus kemudian itu nanti direspon oleh toko. Nah, kalau kasir itu kan pembeli datang ke toko, dia pilih-pilih barang, dia masukkan keranjang, kemudian dia pergi ke kasir dan petugas kasir itu masukkan ke dalam sistem. Itu bisa dicatat pembelinya siapa, bisa juga tidak. Tapi kita tidak bicara pengiriman, pengepakan, pengambilan barang di gudang, itu tidak. Nah, kalau back office itu kita bicara pengiriman, pengambilan barang di gudang dan pengepakan, ya. Nah, kalau penjualan di back office itu yang penting ya, ada yang perlu dicatat ya, itu adalah pembelinya itu dicatat karena ini menyangkut pengiriman barang. Beda dengan di kasir, bisa dicatat, bisa tidak. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya ya, penjualan melalui back office yang melibatkan pengiriman barang juga pengepakan. Ini di halaman utama, ini kita berada di halaman utama ya. Ini halaman utama. Di bagian pesanan ini ada pembuat penjualan atau sales order ya. Ini kita klik saja di sini. Nah, ini di sini kita lihat pertama toko kita nggak usah rubah, kita bisa pilih ya. Ini kebetulan cuma satu ya. Toko yang mana, terus channel kita biarkan saja. Nah, di sini ada pelanggan. Pelanggan ini harus diisi. Kenapa? Karena kan nanti kita akan pengiriman barang itu kemana, juga penagihan tuh kemana. Misalnya kita di sini, misal kita klik A ya, misalkan yang beli Pak Irawan ya, misalnya ya. Ini kita yang beli, kita continue. Ini bisa dicatat, bisa tidak. Misalkan kalau kita catat belanja Pak Irawan ya, kemudian PO number-nya misalnya catat aja, ini hanya contoh aja, bisa dicatat bisa tidak. Nah, kalau ini yang penting ini mata uang, kalau sudah rupiah ya sudah, kita continue. Nah, ini di sini kita mau misalnya kita bisa cari di sini ya, yang mau dibeli barangnya seperti ini, misalnya kita sembarang aja ya, gula aren, kopi gula aren misalnya. Kalau kita tidak isi kuantitas, dia akan hanya satu ya, satu di sini. Nah, terus kemudian kita bisa juga klik di sini A ya, misalnya gula pasir curah ya. Kita ke kedua, misalnya kita masukkan. Ya, ada dua. Dan ini juga terlihat ya, di sini ada ATP, Available to Promise, dan Quantity on Hand atau QOH ya. Ini ada, jadi kita bisa lihat stoknya ya. Atau kita bisa juga menggunakan barcode. Kita gunakan barcode di sini. Nah, barcode ini kalau kita kalau dia nggak diisi jumlahnya, dia cuma satu aja. Oh maaf, ini fokusnya di sini dulu ya. Ini kita satu ya. Kalau kita klik 2 kali dia jadi 2, klik 3 kali jadi 3. Nah, terus kemudian misalkan barang satu lagi ya, kita mau langsung aja nih, misalkan belinya banyak ya, misalkan 5 lah gitu, daripada klik satu-satu ya, 5. Terus kemudian kita scan. Nah, dia 5. Ini 5 ini 5 maaf ya. Ini kita bisa rubah jumlah ataupun harga, kita bisa rubah ya. Misalnya kalau kita mau rubah jumlahnya, ini bukan 5 tapi cukup 4 misalnya. Ini tandain yang sebelah sini. Kemudian hitung ulang. Maka dia akan 4. Oh, salah misalkan ya, harganya 6.000 misalnya. Ada kesalahan tinggal. Tapi ini kalau ngerubah harga itu kalau usernya ini punya otoritas ya. Kalau nggak punya otoritas dia nggak bisa. Ini kita hitung ulang. Nah, kita bisa rubah harganya ya. Nah, anggaplah ini yang belanjanya ya, untuk dikirim ke Pak Irawan. Kemudian kita selesaikan ya. Ini ada tombol selesaikan, kita selesaikan. Nah, ini nih alamatnya Pak Irawan. Jadi kalau kita tidak kirim ke tempat lain, ya sudah ini saja. Tapi anggaplah misalnya ya kita kirimnya ke pihak yang lain. Misalnya di sini kita lihat, di sini misalkan kita kirim ke Pak Setiabudi misalnya ya. Ini kita tambahkan di sini, maka akan muncul alamatnya Pak Setiabudi di bawah sini nih. Ya, bisa kita pilih ini, bisa kita pilih yang ini. Anggap aja lah kita nggak ngerubah ya, ini hanya contoh aja. Tetap ke Pak Irawan. Ini kita continue. Nah, di sini ada no shipping ya. Jadi metode pengiriman. Ini kan masalahnya kan masalah penghitungan biaya pengiriman ya. Ini yang simple aja, calculated offline ya. Jadi kita nggak, ini sebenarnya ada shipping tapi tidak dihitung gitu. Nanti kita bisa tambahkan di sini dengan jenis-jenis pengiriman, metode pengiriman yang lain.
ya. Tapi ini simpelnya saya masukkan cuma satu pilihan, no shipping, kita lanjut. Atau di sini ada catatan pengiriman misalnya ya, dikirim sore hari, misalkan dikirim sore hari ini misalnya. Kalau kita ada pesan internal kita bisa isi di sini, kalau enggak ya sudah kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pembayaran. Ini pembayaran di sini cuma ada dua pilihannya ya. Mungkin nanti bisa bertambah tergantung toko Anda. Tapi anggaplah kita yang simple offline saja. Ya, jadi offline nanti kita terima uangnya, kita lanjut. Nah, ini di sini kita melihat konfirmasi ya, konfirmasi pesanan nih. Pertama, nama pesanan oke, PO-nya juga udah ada, apakah ini oke, alamat pengiriman juga ini ya, apakah sudah benar. Kalau semuanya sudah oke ya, ini kita klik buat pesanan. Nah, kita klik ya buat pesanan. Pesanannya sudah dibuat. Ketika pesanannya dibuat, ini juga ngebooking ini ya, ngebooking inventory. Ini ke booking nih. Jadi ATP-nya ada 81, nah, tapi quantity order-nya ada 86 karena sudah di booking oleh order ini sebanyak di sini 5 ya. Ini ada 5 ini. Ini ada 5. Kita butuh 5. Di sini kita butuh 2 juga ini. Jadi ini sudah ngebooking ya barang ya. Nah, di sini ada tombol setuju atau dibatalkan. Kenapa tombol ini sebenarnya setuju ini bisa jadi yang buat data ini petugas penjualan, nanti yang menyetujui ya user yang lain, misalnya pimpinan ya, misalnya. Tapi kali ini kita aja ya. Jadi kita setujui di sini. Setelah setujui ini statusnya berubah jadi disetujui. Tadi kan statusnya dibuat. Ini juga semua sama ya. Statusnya berubah, disetujui semua, disetujui. Nah, kemudian setelah disetujui ini siap untuk kita membuat pengepakan dan lalu mengirim. Nah, di sini ada informasi pengiriman ya, di sini ya. Ini kita buka ke bawah. Di bagian bawah ini ada tombol nih. Pack shipment for ship group ya. Ini kita pilih nih. Nah, ini kita pilih, kita masuk ke barang-barang yang akan kita kirim. Di sini ada beratnya ya kalau mau kita isi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi anggap aja ini barang-barang ringan ya. Kalau misalkan barangnya besi-besi atau pasir, terus kemudian nanti berhubungan dengan kekuatan truknya ya atau proses-proses pengirimannya ya, berat ini bisa diisi di sini ya. Misalkan saya isilah ya satu, yang ini misalkan 1 kg, ini 2 kg, yang ini nggak usah diisi misalnya ya. Ini kita pack item. Nah, setelah di pack item, oh ya tadi jangan lupa ini dipilih yang tadi ya, tapi sudah selesai, ini sudah tidak ada yang perlu dipilih lagi. Nah, ini barang-barang yang masuk. Ini tadi kan 3 ya. Maaf 1 kilo, ini 2 kilo, yang ini tidak kita isi ya. Nah, setelah ini total berat juga ada di sini. Kita mau selesaikan ya. Apakah ada handling instruction? Misalkan di sini kita ketik hanya sekedar contoh aja, jangan dibanting misalnya ya. Kemudian kita complete ya. Kita complete. Setelah kita komplit ini sudah di-generate nih ya. Dia ada packing slip, barcode, kode pengiriman. Pengiriman sudah di-generate dan invoice-nya pun sudah dibuat. Nah, ini pengiriman ini kalau kita klik di sini ya. Ini pengiriman ini sudah statusnya sudah dikemas. Nah, statusnya sudah dikemas, kita klik edit. Nah, nanti petugas yang ngirim itu dia pertama ship mengirim ya. Ini kita rubah status jadi ship. Dan diterima nih, delivered ini diterima oleh pembeli. Ini kita klik lagi. Nah, ini statusnya sekarang sudah terkirim. Status sudah terkirim. Nah, sekarang yang sales order tadi kita lihat ya. Ini kita lihat di sini sales ordernya. Ini sudah selesai statusnya. Ya, sudah selesai. Ini juga semua sudah selesai, sudah terkirim ya. Di sini juga semua sudah selesai. Tapi ada satu yang belum diselesaikan. Itu adalah pembayaran ya. Nah, pembayaran ini masih belum dibayar ya, statusnya masih belum ya. Nah, sekarang ini bisa kita klik ini invoice-nya nih. Ini invoice-nya atau ini payment-nya nih. Oke lah, kita klik dulu payment-nya ya, pembayarannya ya. Ini payment yang auto generated ya by system ya ini ya. Di sini ada metodenya yang belum. Ini kalau kita klik ini dia akan memberikan metodenya belum ada gitu ya. Jadi kita buat dulu metodenya. Klik header ya, header. Pilih ini cash ya, cash, kemudian kita update. Nah, setelah ini oke ya, kita lihat ini invoice-nya udah bener ya, yang ini ya, kode invoice-nya ya.
Nah, terus kemudian ini kan pembayaran ini untuk invoice yang ini maksudnya. Nah, terus kemudian sekarang statusnya kita rubah jadi diterima ya. Jadi kita klik diterima. Ini statusnya sekarang diterima. Nah, konfirmasi ya. Jadi ini udah final status terakhir ya, konfirmasi. Kalau kita klik konfirmasi dia sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di invoice-nya. Ini kan invoice-nya nih. Atau kita ya kita lihat ini di sini ada, kita lihat invoice-nya ya. Invoice-nya statusnya apa? Paid ya, sudah dibayar ya statusnya. Terus kemudian kita lihat lagi di ini tadi sales ordernya. Ini kan sales ordernya, ini sales order yang tadi ya. Di sini status sudah selesai, pembayaran juga sudah selesai, paid ya. Nah, ini semuanya sudah selesai ya. Terus kemudian kita mau lihat misalkan invoice-nya nih. Ini klik yang ini invoice-nya nih. Ini invoice-nya, kita buka ya. Nah, ini invoice-nya. Invoice-nya ini sudah selesai. Terus kemudian kita juga bisa lihat ini ordernya ya. Ini order kita klik. Ini order kita klik. Ini ordernya. Jadi ada 2 PDF di sini ya. Ini satu invoice, yang satu data order ya. Ini udah. Jadi ini beginilah penjualan melalui back office. Berbeda dengan kasir, dia melibatkan proses pengepakan dan proses pengiriman.